Salam Happy Grace dalam Yesus Kristus, Bapa kekal kita yang sempurna mengasihi kita semua anak-anaknya. Tadi sedang ibadah, sedang memuji Tuhan, maksudnya saya mendapat pengajaran. Inilah arti dari kesetiaan. Tidak mudah memang. Kesetiaan yang seperti sudah pernah saya sampaikan, itu tidaklah berarti suatu kesempurnaan. Ya. Tetapi kesetiaan diperlukan untuk mencapai kesempurnaan. Ya. Kita sedang diproses, kita semua sedang diproses. Dan saya pernah menyampaikan pernyataan bahwa janganlah cepat mengambil atau menarik kesimpulan ketika sedang diproses atau sedang berproses. Ya. Nah, kali ini kita memang sudah sedikit, bukan lebih banyak, lebih sedikit. Inilah proses. Ya. Kita harus tetap mendapat mengucap syukur dalam segala perkara. Itu tidak mudah. Ya. Kebanyakan orang Kristen mengucap syukur kalau ada pertambahan, ya. Kalau ada kelimpahan, itu wajar, ya, wajar. Tetapi Tuhan mendidik kita dengan caranya. Kita tidak bisa mengatur Tuhan Yesus, tetapi Dialah yang mengatur kehidupan kita. Jadi kalau ada teman-teman yang belum sempat hadir hari ini, kita yang hadir terus-menerus akan mendoakan mereka, ya. Karena memang ya, sasaran utama iblis adalah jemaat Tuhan Yesus yang setia. Ya. Dengan berbagai cara iblis akan berupaya semaksimalnya untuk melemahkan. Jadi kita yang hadir, yang kuat-kuat ini tetaplah bersemangat untuk mendoakan mereka. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Jadi sekali lagi kita sedang dalam proses, jalani saja proses, tetap mengucap syukur, supaya iblis jangan mengambil kesempatan di dalam kelemahan kita. Ya. Oke ya, jadi tetap bersemangat apapun keadaannya. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu? Tarikan kasih karunia. Tarikan kasih karunia dari Yesus Kristus. Coba kita berpikir, tidak ada seorang pun yang dapat datang dan menerima Yesus Kristus kalau dia tidak ditarik. Ya. Cuma seringkali ya, ada berita-berita hoaks, ya, saya sebut sebagai berita hoaks dari mimbar gereja. Para pengkhotbah sering mengedepankan yang namanya kehendak bebas. Kita datang gereja karena kita punya kehendak bebas. Ya. Kita mau selamat, diselamatkan karena kita punya kehendak bebas. Karena kita mau. Ya. Ini tidak biblikal. Sangat tidak biblikal. Ya. Saya sudah diskusikan di dalam room TikTok. Ya. Ada orang-orang Kristen bahkan yang berkomentar ini, ada beberapa yang pastor ya, pendeta ya, di suatu denom gereja. Wah, kalau kita tidak punya kehendak bebas, itu sama dengan Tuhan menciptakan robot. Ini pendeta ngomong. Dan saya tanya di mana
ada ayat yang Tuhan memberikan atau menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Tidak ada. Mereka cari jungkir balik lagi, tidak ada, tidak pernah ada. Nah, ini yang disebut sebagai eisegesis, menambahkan ya, pemahaman, pengetahuan dari luar yang sifatnya sekulerisme ke dalam teologi Kristen, ke dalam penafsiran Alkitab. Ya. Jadi ini di dalam kekristenan sendiri sudah terjadi infiltrasi pengajaran luar, pengajaran sesat memang. Manusia tidak punya kehendak bebas. Ya. Tapi ini dipertahankan. Ya. Mari kita membaca Alkitab. Ya. Yohanes pasal 6 ayat 36. Ayat 37 mulai. Oke. Ayat 37 silakan. Di sebelah saya Pak Gen, di yang tadi apa namanya? Ya. Ini. Ya. Bible Analyzer. Oke. Mulai dari 37. Oke. Mari kita membaca rame-rame supaya kita orang semangat, ya. Walaupun sedikit tetapi semangat. Oke, 2, 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Lanjut. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Terus, maka bersungut-sungut orang Yahudi karena ia telah mengatakan akulah roti yang telah turun dari sorga. 42. Kata mereka, bukankah ia Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Apakah ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ayat 44 terakhir. 23. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Oke. Ini ayat kunci. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini fokus interest kita. Jadi Yesus mengklaim, mengklarifikasi bahwa orang-orang yang dapat datang kepada Yesus itu adalah orang yang sudah ditarik oleh Bapa. Jadi tidak mungkin ada orang yang punya kehendak bebas sendiri lalu datang kepada Yesus. Itu tidak mungkin. Yesus telah mengklarifikasinya. Mari coba kita lihat tesisnya. Ini abad 44.
Ya, turun di sini aja. Ya, bawa aja. Ya. Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kita mau lihat di sini dulu ya. Kubangkitkan. Rise, will rise. Ya, oke, will rise up. Coba klik di tensesnya. Ini, ya, oke. Ini verb, future, aktif, indikatif. Perhatikan baik-baik. Ini kata kerja. Kata kerja. Ya. Ini future. Ya. Ku bangkitkan itu akan bangkit. Future. Tetapi ini tidak ada keraguan. Indikatif. Lalu ini ada kata aktif. Ini berarti pelaku. Subjeknya adalah Yesus. Ini aktif. Jadi pelaku Yesus itu aktif. Pasti, indikatif ini pasti membangkitkan ya, orang yang percaya kepadanya pada akhir zaman. Ini luar biasa. Ini ada kepastian di sini. Jadi tidak mungkin ada orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus karena pekerjaan Roh Kudus dan karena Yesus sendiri, lalu bisa hilang keselamatan. Bisa murtad dan hilang keselamatan. Itu impossible. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, jadi ini adalah kepastian. Ia pasti kubangkitkan. Ya. Ia pasti ya, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, kalau kita lihat tensisnya, pasti. Nah, coba kita ke ayat 37. Mari kita mulai lihat narasinya. Ayat 37 ini saja dulu ke ini ya, di Indonesia saja dulu. Ya, nanti kalau kita pindah ke sana. Oke. Semua yang diberikan Bapa kepadaku. Ini dimulai dari sini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku. Kita lihat bahasa Yunani-nya apa. Semua yang diberikan. Didomi. Didomi, lihat verbnya. Oke. Verb, present, aktif, indikatif. Ini betul ya? Didomi. Coba klik dulu. Oke. Present, verb, present, aktif, indikatif. Boleh. Ya. Jadi semua yang sekarang. Ya. Jadi kalau perhatikan tata bahasanya ini. Semua yang sekarang. Aktif, Bapa aktif. Memberikan. Ya. Ini indikatif ini pasti. Jadi kata memberikan ini adalah bentuk aktif yang sekarang, present, dilakukan oleh Bapa. Ya. Dilakukan oleh Bapa. Ya. Ya. Semua yang diberikan Bapa, Pater, pros. Ya. Pros, eme. Ya, pros, eme. Ya. Datang, shall come. Ini coba lihat ini. Heko come. Ini lihat. Oke, luar biasa. Verb sekali lagi, future akan, aktif, indikatif. Ini merupakan satu kepastian. Semua yang diberikan Bapa pasti akan datang kepada. Jadi ini tidak ada moga-moga, tidak ada. Ini absurd. Pasti datang. Itu yang ada di Kisah 13 ayat 48. Waktu orang-orang Gentiles, orang kafir, orang Goyim, ya, dengar khotbah Paulus dan
Barnabas ya, Paulus dan Barnabas, dengar khotbahnya Paulus dan Barnabas, mereka percaya. Kenapa? Karena ditentukan untuk hidup yang kekal. Ini keterlibatannya Bapa atau Yesus itu sendiri. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa percaya karena dia mau. Dia punya kehendak omong kosong itu. Kehendak bebas itu ajaran super duper sesat, seperti ajaran Allah Trinitas, super duper sesat. Ya. Mari kita lihat lagi referensinya. Buka saja di yang satu lagi. Ini. Oke. Ya, Alkitab elektronik ya. Kisah 12, 1 Korintus 12 ayat 3. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Theos. Ya. Mari kita belajar untuk hilangkan kata Allah dari orang punya ucapan mulut. Karena Allah ini telah menimbulkan gelombang protes. Tadi malam saya diundang untuk mendengarkan penjelasan dari Anwar Chen, ya, senior penerjemah lain. Ya, senior. Datang di Manado sekitar tahun 2003, 2005. Bikin seminar di Novotel, ya, di Novotel. Saya waktu itu jadi moderator, sempat jadi moderator beliau. Dan tadi malam dia masih bilang, orang Kristen janganlah tabrak-tabrak saja, katanya. Allah itu tetap, itu bahasa Indonesia. Ya itulah, dia kan korps lain, penerjemah senior. Jadi dia harus bela korpsnya. Sayang saya tidak diberikan kesempatan untuk bertanya, karena mereka ada di Zoom yang cukup banyak orang yang hadir. Nah, kita di TikTok ada yang rekam, masuk ke TikTok, ya. Siaran langsung juga, ya. Tapi tidak bisa bertanya dari TikTok, tidak bisa. Jadi apa yang dilakukan oleh lain itu sebenarnya konyol. Ya. Kalau saya tidak bisa ikut kata Rocky Gerung dungu, ya, mereka itu. Ya. Karena Allah itu diterjemahkan dari Elohim, satu, kita mesti ingat-ingat. Kemudian dari Eloah, itu bentuk tunggal. Kata Elohim itu jamak, Eloah itu tunggal, El itu tunggal, Elah bahasa Aramaik itu tunggal. Bahasa terjemahan lain itu hanya Allah. Huruf besarnya pertama itu, selanjutnya huruf kecil. Kemudian ada Allah huruf kecil semua, itu Elohim. Kemudian ada Allah huruf besar semua, capital letter semua. Itu diterjemahkan lain dari kata Jehovah. Jadi yang mana Allah, yang mana yang lain maksudkan? Itu yang tidak ada penjelasan. Nah, jadi kita seharusnya menggunakan transliterasi saja. L itu transliterasi. Ya. Hurufnya huruf Latin kan. Elah, Eloah, Elohim, transliterasi. Kemudian dalam bahasa Yunani-nya Theos.
Itu bentuknya singular. Kata Allah dalam bahasa Yunani itu theos. Jadi kita latihlah untuk membuang jauh-jauh kata Allah, karena tidak ada gunanya. Tidak ada guna diprotes. Jadi waktu kemarin 2 hari lalu ya, ada teman-teman Muslim yang saya klarifikasikan ini, mereka kata, wah luar biasa, ini bersyukur kalau Kristen bisa mengembalikan kata Allah kepada milik mereka itu, supaya tidak terjadi debat kusiran, protes berabad-abad, gitu. Dikasih kembali saja, tidak ada gunanya juga. Oke. Jadi tak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Theos ya, dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, ini yang perlu kita belajar lagi ini. Ini term ini mantap sekali. Dalam bahasa Yunani ini Kyrios. Oke, perhatikan ya. Ini Yunaninya Kyrios. Oke, coba ke apa namanya itu? Ya, di sini. Oke. Bible Analyzer. Ayat berapa tadi? 1 Korintus 12 ya. Atau buka yang di The Word ya, supaya ini jangan diganggu. The Word ya. Karena ada berapa? Ya ini The Word. Oke. Tadi di mana? Di 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. 1 Korintus. Ya. Ini tawarik ini. Di bawah, di perjanjian baru. Korintus, di bawah. Di bawah. Tarik dulu ke bawah, di perjanjian baru. Ya. Turun lagi di bawah. Oke. Ya, 1 Korintus, oke, 12. 12, ini 12. Oke. Mana 1 Korintus 12? Oh, ini 1 Korintus 12 ayat 3. Ini 1 Korintus 12, 3. Oke. Karena aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Theos dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, periksa Yesus ke Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Turun. Ya, angkat ayat. Ya, oke. Yesus adalah Tuhan. Kyrios atau ya, Kyrios ya, Kyrios tulisnya. Kyrios. Ini sama dengan apa tuh? Adonai dalam bahasa Ibrani. Adonai adalah sebutan pengganti bagi Yahweh. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Yahweh. Jadi ketika kita yang ada di kumpulan ini, ya, ada di Christ Ambassadors, ya, mengatakan Yesus itu Yahweh, ini Alkitabiah. Karena ini bahasanya, Yesus adalah Tuhan. Kyrios. Ya. Coba naik. Except oleh Roh Kudus. Ya. Hagios pneuma. Hagios pneumati. Ya. Gitu. Jadi Roh Yesus sendirilah yang memampukan kita untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Yahweh. Yesus itulah Yahweh. Oke, lanjut.
Tadi kita di mana tadi? Ya. Ditarik ya. Tadi ya. Kembali ke ayat pokok di Yohanes ya. Yohanes pasal 6 ayat 37. Coba lihat 37. Pasal Yohanes pasal 6. Ya. 37. Oke. Ayo. Ya, tidak akan kubuang, oke? Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini yang saya mau klarifikasi lagi. Yesus pencipta punya kehendak, tidak punya kehendak bebas. Ini teks ini. Lalu kalau Kristen itu pengikut Yesus, punya kehendak bebas, ini dari mana? Ini Kristen jadian namanya. Lihat kata kehendak ini telo. Ya, coba 38 ya. 38 naik sini. Ya. Ini. I come down, aku turun. Come down, datang, turun. Ya. Apa tadi ya? Ini telema. Ya. Coba lihat di sini. Ini. Ya. Itu kata telo. Apa nih? Ini kata telema nih. 3 ya itu. Telema, ya. Telema. Ini kehendak. Telema. Jadi di mana kehendak bebas? Tidak ada. Ya. Untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke. Dan inilah kehendak Dia sekali lagi. Jadi ini beberapa kali kata kehendak digunakan. Ya. Yang telah mengutus aku, Pempo yang mengutus ini, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Coba ditulis diberikan. Ini perhatikan diberikan. Didomi. Ya, periksa ini. Ya, oke. Didomi. Itu apa? Verb perfect. Perfect ini sempurna. Ya. Semua yang dengan sempurna diberikan dengan sempurna. Lalu ini aktif, indikatif. Jadi Bapa itu aktif memberikan orang-orang yang ditentukannya untuk hidup yang kekal kepada Yesus. Dimulai dari dengar firman Tuhan. Kalau tidak digerakkan waktu, jadi kalau orang tersebut orang kafir, ketika dengar khotbah seperti misalnya sekarang ini, kalau tidak ditentukan untuk percaya, untuk hidup yang kekal, orang tidak akan percaya. Tidak akan. Mau dengar sampai pomol ya. Tidak akan. Jadi itulah intervensi ilahi. Dia berdaulat. Kita tidak bisa membantahnya. Kita tidak bisa mencari-cari alasan untuk membantah kedaulatan Tuhan ini. Tidak bisa. Oke, lanjut. Supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, banyak orang mengatakan ini akhir zaman. Ya, akhir zaman kapan? Waktu Yesus membangkitkan pada akhir zaman itu yang mana? Ya, nanti orang belajar ya. Pada akhir zaman dia pakai
eskatos, hemera. Mana tuh hemera? Ini, betul. Eskatos, hemera. Ini bentuknya singular, coba lihat. Nah, datif singular, betul. Itu ada satu hari cuma. Hari terakhir dari pelayanan gereja. Itu terjadi pada kebangkitan pertama. Orang-orang yang mati di dalam Yesus Kristus akan dibangkitkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau kedatangan Yesus kedua kali, itu artinya akhir dari pelayanan gereja. Bisa tangkap ya? Makanya waktu di Matius 28 ayat 20, pergilah kamu seluruh bumi, jadi karena segala bangsa itu, bla bla, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu akhir zaman dipakai dalam teks terjemahan lain, itu berbeda dengan akhir zaman yang di sini. Beda. Itu akhir zaman itu dia sebut sebagai Sintelea, Aionios ya, Aionios atau coba perhatikan, buka saja di Sabda di situ. Oke. Matius 28 ayat 20. Oke, sini betul ya. Matius 28 ayat 20. Oke. Kenapa? Oke. Matius di atas ini. Ini betul ini. Matius 28 ayat 20. Di atas. 28 ayat 20. Yang lain. Dan ajarlah mereka, ya, melakukan dan terusnya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini. Ya, coba klik sini. Klik. Munculnya. Klik 2 kali ya. Ini Sintelea. Oke. Kemudian ini di bawah zaman. Ya. Aion. Itu beda tadi ya, akhir zaman yang Yesus bilang kubangkitkan pada akhir zaman. Itu kan dia pakai hemera, eskatos. Hemera, eskatos, hari terakhir pelayanan gereja. Oleh Lai hanya diterjemahkan akhir zaman. Nah memang Lai ini suka membingungkan. Begitu. Tidak fokus. Ini bicara tentang rentang waktu, ya. Ini pada akhir zaman ini rentang waktu sampai pada akhir zaman. Sintelea itu range waktu. Contoh sederhana, kalau mulai dari bulan Januari sampai Desember. Kalau dalam seminggu, Minggu sampai Sabtu. Ya. Itu Sintelea, suatu range waktu. Tetapi kalau hemera eskatos, ada tercapai ya? Coba. Ada tercapai banget. Oke, kita agak tahu ya. Oke. Jadi Yesus berjanji dia akan membangkitkan kita, orang-orang pilihannya, gerejanya pada akhir zaman. Itu dia pakai hemera eskatos.
ada suara sangkakala Tuhan berbunyi, Yesus turun, orang yang mati di dalam Yesus, yang ada ya di dalam Yesus itu lebih dulu bangkit. Gitu. Oke, lanjut kembali ke ayat pokok. Ya. Ini janji ya. Oke ya. Itu ada cara goyang jadi musik kasih buat cerita. Ya. Ya. Oke. Sebab inilah kehendak Bapa-ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini diulangi lagi. Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Memperoleh hidup yang kekal, bukan memperoleh hidup yang temporer. Ya. Kemarin kita bawa topik di TikTok, keselamatan kekal. Banyak pendeta yang protes. Kalau begitu kita robot ya. Kalau sekali diselamatkan tetap diselamatkan, sekali selamat tetap selamat ya. Berarti bikin dosa boleh. Kan otak kotor. Jadi ini janji ini. Ya. Ini sama dengan di mana? Yohanes 10 ayat 27, 28. Oke. Lihat di teks biasa saja di Alkitab elektronik. Ya. Yohanes 10 ayat 27. Okay. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa yang jago saudara? Nah, kalau kita lihat narasinya di Yohanes 6 tadi, itu kan dia bilang, ya, mereka bagi siapa yang melihat Aku dan percaya kepadaku memperoleh hidup yang kekal. Ini cocok diulangi lagi. Oke, kembali ke ayat pokok. Aku membangkitkannya pada akhir zaman, ya betul ya. Ya. Dan yang percaya ya, kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lalu Yesus dan otoritas ilahinya, dia bilang kan, ya, Aku memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepada. Ya, ini yang disebut sekali diselamatkan, tapi diselamatkan. Kan kita bertumpu kepada janji Yesus. Oke, kita loncat saja ke 44. Ini bagian terakhir. Ya, ini yang menjadi ayat pokok kita. Fokus interestnya di sini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Wow, ada yang menarik di sini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Aku. Ini kurang tepat. Coba di teks asli benarnya. Ini menarik untuk kita belajar. Ya. Dia pakai apa di sini? Odes. Ya. Odes. Dipakai apa? Dunamai. Dunamai itu kata dunamis yang orang biasa bilang kuasa dunamis dan kuasa eksosia.
Jadi terjemahannya ini kurang benar. Be able. Nah, orang lihat itu arti dunamai. Apa ini? Be able, can, ya, can atau could, may, might, possible, ya, dan apa ini? Power, be of power. Jadi tidak ada orang yang sanggup, yang punya kuasa untuk datang kepadaku. Ini penolakan terhadap kehendak bebas. Nggak ada ini. Ya. Ini luar biasa ini. Coba lihat apa itu. To be able. To be able. Atau possible. Jadi tidak mungkin orang dapat datang kepada Yesus. Tidak mungkin. Ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa. Ya. Come itu pakainya erkomai. Ya. Datang. Jadi tidak ada orang yang punya kuasa dunamis untuk datang kepada Yesus. Itu harusnya begitu. Tak ada seorang pun yang berkuasa datang kepada Yesus. Kalau apa? Tidak ditarik. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Ini yang penting kita perhatikan. Ditarik itu kata helkuo. Perhatikan. Mana tuh bahasa helkuo? Tarik. Pempo. Apa? Helkuo ini. Helkuo. Ya, helkuo. Ya. Ini helkuo. Ya, oke. Itu helkuo tau? Helkuo ini Bapak yang mengutus aku. Helkuo yang mengutus. Helkuo yang mengirim. Ya. Helkuo yang lain. Coba periksa. Helkuo. Ya. To drag. Ini. To drag. Drown. Ini tadi. Ke bawah lagi. Ya, to drag. Seret itu sebenarnya. Seret. Ini kata helkuo. Bentuknya apa? Tensesnya? Helkuo. Verb, kata kerja. Aorist, aktif. Subjunctive. Jadi dia yang tarik, aktif. Ini aktif. Helkuo, ditarik. Kenapa harus ditarik? Karena kita sudah mati. Coba perhatikan ya, jadi ini bukan tarik, pegang tangan pun tarik. Nah, ya, tarik secara fisik. Nah, mari kita perhatikan ada beberapa contoh. Ketika Lazarus mati, Yesus ini apa? Dia berteriak, tarik, no? Itu perintah. Lazarus keluar. Itu sama dengan tarik, dengan kuasa. Ya. Dia tidak bertanya. Nah, dia perintah Lazarus keluar. Kemudian ada satu tarikan kasih karunia. Anak yang terhilang. Itu dia tarik itu. Cuma physically tidak ada, jadi orang abaikan itu. Jadi sepertinya anak yang terhilang mau pulang karena dia mau sendiri, mau pulang. Dia pulang karena dia mau pulang. Nah, tetapi sebenarnya Bapa menarik dia pulang. Itulah tarikan kasih karunia.
waktu mau makan makanan babi tidak diizinkan, lalu dia pikir kebaikan Bapak. Itu daya tarik. Oke, itu dia. Tangkap ya. Di rumah Bapakku, kita Papa sangat baik, tidak pernah marah. Apa yang ku mau, itu yang ku dapat. Jadi karena kebaikannya yang sempurna ini, dia ditarik oleh kebaikan Bapak. Banyak orang abaikan. Kemudian satu lagi, kenapa kita ini datang kepada Yesus ditarik? Tadi kan kasih tahu. Kenapa? Baca Efesus pasal 2 ayat 1, 2, 3, 4. Mari kita lihat. Hampir selesai. Saya mau ngomong 5 menit sudah selesai. Efesus pasal 2. Ya. Mari kita baca rame-rame 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kami dahulu terus di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Oke. Tetapi Theos ya. Tetapi Theos yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itulah caranya tarikan kasih karunia. Orang ini sudah mati. Orang dapat dia bernapas, bergerak, tapi hidup dalam kubangan dosa. Kan begitu. Jadi menurut pemandangan Tuhan kita sudah mati. Kita mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan, kemuliaan Tuhan. Nah, jadi ya Alkitab mengajarkan bahwa kasih karunia dari Yesus Kristus itulah yang membuat kita diselamatkan. Sekali diselamatkan, tetaplah diselamatkan. Sebab keselamatan kita tidak bisa mengupayakan. Cuma ada keanehan yang saya sebut sebagai tuna logika. Orang Kristen mengaku begini. Di TikTok kemarin juga sempat tegang. Jadi semua kalau tanya orang Kristen diselamatkan kenapa? Kasih karunia. Betul? Tetapi kasih karunia setelah kita diselamatkan, ada orang-orang Kristen yang bisa kehilangan keselamatan kekal. Contohnya apa? Kehendak bebas. Itu kan bullshit. Omong kosong belaka. Sesuatu yang tidak bisa kita upayakan itu adalah sifatnya kekekalan. Tidak mungkin kita mengupayakan kekekalan. Gak mungkin ya? Ngerti ya? Oke. Aneh bin ajaib, kita bisa menghilangkan yang tidak bisa kita upayakan. Aneh toh? Ya. Begitulah tuna logika. Kekekalan, keselamatan kekal kita terima, diberikan cuma-cuma, dorean. Kemudian disegel
Spragiso itu segel kekal, pemeteraian oleh darah Yesus Kristus. Lalu segel kekal ini orang bisa cabut. Karena mungkinlah. Ibrani 7 ayat 22 dan 25, Yesus Kristus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Orang di pasar Ambaku Lebe beli piring minta jaminan, untuk piring mahal, ya kan? Beli panci minta jaminan. Segala sesuatu sekarang orang minta jaminan. Ini jaminan dua belah pihak. Kalau kita sengaja pecahkan piring, jaminan tidak berlaku. Begitu. Tapi Yesus ini memberikan jaminan sepihak. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan semuanya sumber dari Yesus. Lalu orang bisa kehilangan jaminan. Makanya di ayat 25, Ibrani 7 ayat 25, ia sanggup juga, sehingga ia sanggup juga, atau bahasa terjemahan Yunaninya itu dunamis, ya, sanggup, berkuasa juga menyelamatkan mereka dengan sempurnanya. Jadi tidak mungkin ada keselamatan kekal yang bisa hilang, kecuali memang tunda logika. Sangat disayangkan banyak orang Kristen yang terjebak dalam pengejaran tuna logika, delusi dan halusi. Mereka terus menghayal, percaya Yesus tapi tidak yakin bahwa Yesus Maha Kuasa. Ada satu yang miris ya, sebelum saya kunci. Teman-teman kami yang menolak Allah Tritunggal, percaya Yesus Kristus Bapa, Esa satu-satunya, tapi mereka tidak percaya Yesus sanggup menjamin keselamatan kekal. Sangat disayangkan. Ada yang sindir saya kemarin, itu pengajaran kehendak, menolak kehendak bebas itu sesat, katanya sesat. Kemudian yang kemarin nantinya Pak Erik yang bawa Yudas Iskariot. Aduh, Pak Jerry kok bisa, bagaimana bisa percaya bahwa Yudas Iskariot itu selamat? Oh ini berarti predestinasi. Kemarin ada masuk di TikTok, dia bilang, oh jadi Tuhan itu menentukan untuk ada orang yang diselamatkan, tapi dia juga menentukan orang untuk masuk neraka. Itu Tuhan yang mana? Dari dalam kitab Tuhan yang begitu. Tuhan tidak melakukan standar ganda. Nah ini kesalahan lain, terjemahan lain. Itu di Yudas, tolong dicari di Yudas pasal 2. Sebentar aja. Biar. Yudas pasal 2. Ya, sebab nyata ada orang yang tertentu tempat yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, menyelusup ya, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Nah ini fatal. Ditangkap ya. Jadi ini yang mereka tarik kesimpulan. Ada yang ditentukan untuk diselamatkan, ada yang ditentukan untuk dibinasakan. Coba ditensis asli. Satu pro oriso, satu pro grafo. Terjemahan lain ditentukan. Mari kita lihat. Efesus 1 ayat 4. Ayat 5. Efesus 1 ayat 5. Di ini loh, yang di itu. Efesus 1 ayat 5.
Dalam kasih Ia telah menentukan kita. Ya, betul kan? Dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, bukan karena kita punya kehendak bebas. Masa ini nggak jelas? Ya. Ini menentukan, ya kan? Jadi ini yang dibangun narasinya oleh para mereka yang ini menentukan. Coba lihat dulu bahasanya Yunani. Ini di sini saja. Itu tutup dulu Pak supaya tutup. Oh ini sudah ada. Oke. Dipakai apa? Predestined. Ya. Predestinated. Predestined. Pro orizo. Kapan ini coba melihat? Ini kapan? Oke. Kapan ini? Auris. Sudah lalu. Jadi bukan baru sekarang. Bukan. Ini aktif. Perfect. Ya. Apa nih? Nominatif dan partisipan. Ya. Dia sudah melakukannya. Sudah menentukan kita. Ya. Predestined. Ya. Pro orizo. Dia menentukan kita untuk, telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ini yang dasar teologi predestinasi. Ya, antara lain. Kemudian kembali ke Yudas, coba lihat Yudas. Nah, lihat Yudas di bawah. Nah, di sini. Nah, Yudas 4. Lihat di tadi. Ya, tadi nah, di bahasa Yunani. Yudas. Oke. 4. Ya, lihat. Klik ini kasih mati dulu. Ya, oke, baru klik ulang. Ya. Oke. Nah, ini prografo. Bahwa orang-orang yang telah ditentukan untuk binasa. Mana program? Despotes. Nah, sudah. Mana program? 4. Have been before, ya. Prografo. Oke. Coba lihat bentuknya. Ini pasif, perfect, sudah sempurna dilakukan, perfect, pasif, di, itu pasif, di, partisipan nominatif, lihat prografo, ini artinya. Ditulis sebelumnya, before ordained, if there is set forth, right before, ya betul ya, right effort, ya. Ditulis sebelumnya, ya dicatat sebelumnya, bukan ditentukan sebelumnya. Jadi dalam penerapannya begini, dalam penerapannya 2, 4, 6, 7, 8. Ketika orang dengar firman Tuhan, kita yang sudah ditentukan itu yang pro orizo. Yang di luar sana ditulis sebelumnya, supaya orang tidak bisa menyusup. Kalaupun menyusup,
Lord akan ketangkap. Mereka yang tidak sungguh-sungguh termasuk di antara kita. Itu 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Bisa nggak? Ya. Ditulis, dicatat. Yang Ya. di luar pun. Oke lah. Di sini saja, misalnya 1, 2, 3, 4. Re ini sudah ditentukan predestinasi pro oriso sebelum atau dalam kekekalan. Ditentukan sebelum untuk diselamatkan. 4 yang sisanya dicatat untuk dihukum. Jadi mau menyusup bagaimana, nama orang itu adalah penyusup, sudah dicatat. Bukan ditentukan untuk dihukum. No. Jadi logika sederhananya begini. 4 dipilih, 4 lain tidak dipilih. Selesai. Yang tidak dipilih dicatat. Bisa apa? Yang dipilih dibikin apa? Ada satu kata. Yang dipilih di meteraikan. Oke ya? Spragiso. Yang tidak dipilih dicatat. Ini kebenaran biblikal. Jadi bukan ditentukan jadi double standar. Ya. Tidak demikian ya, tidak demikian. Ya. Ada dalam istilah teologi disebut sebagai, jadi ada istilah predestinasi dan ada disebut sebagai probasi. Probasi itu Tuhan menentukan orang-orang untuk binasa juga. Itu teologi kacau. Tuhan menentukan orang-orang untuk binasa. Padahal mencatat itu. Ini kan ranah, kan? Ditentukan untuk dihukum. Ini kerja lain. Oke, inilah yang menjadi pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanya, sudah cukup jelas. Berarti tidak ada yang mau